Nah, di usia yang ke-25 tahun ketika penglihatan terjadi dan dia yakin akan digenapi, pendeta atau gembala tempat dia biasa beribadah, gerejanya yang disebut Moriah Chapel, itu gerejanya betul-betul gereja yang ikonik ya, sangat tua begitu. Dan saya juga merasakan berdiri di mimbar di tempat Evan itu berdiri. Jadi pendetanya itu digerakkan Roh Kudus untuk kamu harus beri kesempatan anak muda itu untuk berkhotbah. Nah, tapi dia nggak sekolah teologi ya. Kurang lebih terjadi perdebatan. Nah, tapi gembalanya ini taat karena ada dorongan yang kuat. Dan pendeta ini mendatangi pemuda itu, si Evan dipanggil dan dikatakan begini, Evan, saya lihat kamu itu beda dengan pemuda yang lain. Kamu membatasi dirimu dengan pergaulan yang bebas. Kamu betul-betul menjaga hidupmu dan sangat ekstrim sekali dalam berdoa dan membaca firman. Apa yang membuat kamu melakukan seperti itu? Sepertinya kamu betul-betul kehilangan masa kecilmu, masa remajamu. Apa yang membuat kamu lakukan itu? Evan menjawab, semua ini karena dorongan Roh Kudus. Pendetanya kaget dan dia bilang, kalau begitu saya beri kesempatan kamu hari Minggu kamu berkhotbah ya. Evan kaget, tapi dia sudah berkobar-kobar karena sudah melihat visi bahwa kebangunan rohani akan terjadi kalau ini memang caranya Tuhan. Dia siap. Nah, begitu hari Minggu tiba, di sanalah awal kebangunan rohani terjadi, dimulai dari Moriah Chapel, gereja tempat dia bertumbuh. Ketika dia berkhotbah, Bapak Saudara, itu gereja yang Bapak Ibu saya bisa tahu lah, karena alirannya kan memang masih aliran Calvinis Metodis ya, jadi teduh gitu. Dia berkhotbah, ada dorongan Roh Kudus untuk menyampaikan 4 hal, dan 4 hal ini yang menjadi kunci kebangunan rohani terjadi. Dan itu semua tanpa persiapan, dia khotbah tanpa catatan, semua mengalir oleh karena dorongan Roh Kudus. Apa yang dia khotbahkan? 4 hal ini adalah 4 kunci atau 4 rahasia terjadinya api kebangunan rohani yang dahsyat, yang luar biasa. Kenapa skalanya saya bilang besar, beda dengan KKR-KKR yang diadakan di Indonesia? Karena terjadi pertobatan 150.000 orang di jalan-jalan raya. Anda bisa bayangkan, orang sedang jalan di pinggir jalan, tiba-tiba dilawat Roh Kudus, nangis di pinggir jalan, lari mencari gereja, rindu untuk berdoa, mencari Alkitab. Toko-toko yang namanya bioskop tutup, tempat perjudian tutup, bar tutup, pelacur-pelacur bertobat ikut pendalaman Alkitab. Kriminalitas turun, polisi nganggur, Bapak Saudara. Itu pertobatan yang sejati. Kita belum pernah lihat lawatan skala kebangunan rohani yang sebesar itu. Sampai menjalan ke Amerika, muncul kebangunan rohani di Azusa Street. Itu cikal bakalnya dari Wales, Bapak Saudara. Di tahun 1906, seorang pekerja tambang lagi. Saya sampai heran tanya Roh Kudus, Wales yang mau pakai Evan pekerja tambang. Azusa Street di California juga William J. Seymour, orang berkulit hitam, juga bekerja tambang. Kenapa Tuhan yang dipakai adalah orang-orang biasa yang dalam tanda petik seperti orang tidak terpelajar? Kenapa Tuhan pakai jadi tokoh kebangunan rohani? Azusa Street itu juga benar-benar mengerikan, Bapak Saudara. Orang-orang di jalanan itu dilawat Roh Kudus, tidak ada yang khotbah. Mengerikan sekali itu, lawatan skalanya besar. Dari Amerika berkobar-kobar sampai ke Rusia, sampai ke Irlandia, sampai ke Inggris, sampai ke Cina, ke Korea, ke India. Belum sampai ke Indonesia, Bapak. Hanya ada seorang misionaris yang pernah diutus ke Indonesia, Anda tahu ya, sampai di kota Sowe, NTT. Tahun 1965 sempat terjadi kehebohan, tapi hanya sebentar. Air berubah jadi anggur, orang mati dibangkitkan, orang berjalan di atas air. Bukan orang Indonesia yang dibangkitkan jadi pengobar kebangunan rohani, tapi misionaris yang datang. Apakah kita punya kerinduan seperti Evan dan seperti J. Seymour? Tuhan pakai orang biasa, Bapak Saudara, tapi yang punya hati mau dipakai Roh Kudus untuk skala yang luar biasa.